Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu komunikasi dalam berpidato. Kita berkomunikasi adalah sebuah perilaku di mana kita berbicara kepada orang lain atau bersosialisasi kepada orang lain. Artinya ada pembicara, ada yang pendengar, kan seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita lebih mengenal lagi tentang berkomunikasi dalam berpidato, maka ini adalah berbeda halnya ketika kita berbicara kepada orang lain, hanya sebatas orang lain atau beberapa orang lain, gitu ya. Begitu. Nah, kemudian ini adalah bentuk pidato. Berarti pidato itu harus ada yang namanya struktur daripada pembicaraan kita. Kalau kita berbicara dengan orang lain, ya, berbicara hanya ngobrol biasa, itu berbeda halnya ketika kita berpidato. Kalau berbicara dengan orang lain, berarti apa yang kita ingin bicarakan seperti itu, bisa melenceng, bisa belok pembicaraannya. Tapi kalau berpidato maka harus secara terstruktur daripada kita penyajian dalam berkomunikasi atau berbicara dalam bentuk pidato itu, ya. Nah, kemudian yang namanya pidato itu harus bersifat apa? Bersifat objektif, tidak boleh subjektif. Apa itu objektif? Harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berarti nyata, tidak hoax, ya. Kalau kita berpidato maka informasi yang kita sampaikan harus berupa, ya, nyata, harus berupa objektif, bukan subjektif. Nah, kemudian, ya kan, memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Dalam kita berpidato itu, untuk menginformasikan kepada seluruh warga atau seluruh teman-teman kita di sekolah atau di kelas, ternyata ada informasi ini loh, ya kan? Berbicara mengenai problematika yang terjadi pada daring, ya, PJJ di rumah, atau dalam bentuk pendidikan daring, gitu kan. Nah, kemudian juga ada bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. Bahasa yang digunakan itu harus jelas, harus mudah dipahami. Kalau seandainya kalian itu, ya, contohnya Bapak sebagai guru, ketika menjelaskan kepada kalian adalah dalam bentuk bahasa yang umum, kalian sering komunikasikan kepada teman-teman kalian, maka kalian akan memahami daripada apa yang Bapak sampaikan, ya. Berbeda halnya ketika Bapak berbicara di depan umum, tetapi para pendengarnya adalah guru-guru atau mungkin para pendengarnya justru para mahasiswa, maka itu akan berbeda bahasanya, ya kan? Maka kita sebagai seorang yang berpendidikan, maka kita wajib yang namanya berbicara atau berbahasa tergantung siapa yang mendengarnya. Kalau kalian usia SMP contohnya, kalian berbicara kepada anak usia SD, maka bagaimana cara bicaranya? Ya, cara bicaranya harus gaya anak SD. Kalau kalian anak SMA, maka cara gayanya ketika berbicara kepada anak SMP maka seperti anak SMP, gitu kan. Tapi kalau kalian berbicara dengan teman sebaya kalian, maka bahasanya pun akan berbeda, ya kan? Itulah yang namanya bahasa, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar. Itu udah harus pasti, ya. Isinya bersifat menggugah. Menggugah itu adalah, ya, dapat memberikan simpati. Ternyata, ya, kasihan juga ya kalau anak-anak ini belajar daring. Kenapa? Mungkin salah satu diantaranya adalah tidak seluruh siswa bisa, ya, memahami materi yang disampaikan oleh guru, ya. Kemudian bisa juga adalah mungkin koneksi internetnya kurang baik, ya kan, di rumahnya tuh kurang baik. Kemudian bisa juga karena mohon maaf ya, mungkin ekonominya kurang sehingga, ya, tidak dapat membelikan kuota karena hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Atau bisa juga, ya, mungkin dia terbiasa tidur malam sehingga ketika bangun pagi tidak bisa, ya, justru malah bangunnya siang.
padahal PJJ atau daringnya dari pagi jam 7, tapi dia baru bangun jam 11 contohnya. Nah, ini adalah sebuah problem atau sebuah masalah juga. Nah, itu adalah kita sampaikan informasi-informasi itu tentang problematika yang terjadi ketika daring. Nah, setelah itu kalian sampaikan solusinya seperti apa, ya, gitu. Oke, itu adalah bentuk pidato persuasif, ya. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi, mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Ya, maka pidato itu adalah sebuah informasi yang kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau kita sampaikan mengenai daring, ya kan, banyak masalah yang terjadi pada saat ini, yaitu anak-anak yang malas dengan daring. Nah, ketika kita sampaikan informasi mengenai daring juga tentang permasalahan seperti apa dan solusinya bagaimana, dan itu solusi itu dapat kita tuangkan agar kita dapat mempengaruhi para pendengar atau pembacanya sehingga mereka dapat terpengaruh apa yang kita sampaikan, sehingga mereka tidak lagi malas di dalam menjalankan atau belajar daring di rumah, tetapi justru mereka lebih semangat dalam mengarungi pembelajaran yang bersifat daring tersebut. Ya. Nah, di dalam menyajikan sebuah pidato, maka yang wajib kalian ketahui adalah pidato itu yang pertama adalah tentang salam. Ya. Satu, salam. Itu wajib, salam. Entah assalamualaikum atau kalau kita melihat dari segi apa itu namanya, para pendengarnya adalah tidak seluruhnya muslim atau muslimah, ya kan? Maka kita bisa tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sampaikan selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, ya kan? Nah, kemudian ada kata pembukaan. Pembukaan seperti ini contohnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul atau kita dapat mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berguna bagi diri kita, ya kan? Kemudian titik, ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya, atau semoga kita dalam keadaan sehat yang sebaik-baiknya, kan seperti itu kan? Terserah, ada namanya kalimat pembukaan. Itu dalam bentuk satu paragraf. Titik. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat konjungsi atau kata konjungsi, di mana kita menghubungkan dari awal pembukaan itu. Yang kedua adalah tentang apa kaitan pidato yang kita akan sampaikan. Berkaitan dengan hal ini, ya, maka saya akan membahas atau saya ingin membuka sebuah kajian dalam bentuk umum, ya, atau mungkin dalam bentuk khusus, yaitu dengan para siswa atau teman-temanku yang contohnya adalah kalian di usia kalian, ya, yaitu tentang apa, ya kan? Kalau kalian itu berarti belajar daring biasanya seperti itu. Nah, terus sampaikan. Itu pertama salam, kemudian kedua adalah paragraf yang pertama adalah tentang pembukaan, yang ketiga adalah penghubung. Nah, penghubung ini berarti tujuan daripada kalian ingin menyampaikan sebuah pidatonya seperti apa. Yang keempat adalah isinya seperti apa. Isinya itu, nah, kalian tuangkan di situ. Apa isinya? Terserah kalian. Ya, isinya berarti berupa apa? Berupa penjelasan tentang daring, gitu kan? Apa itu daring? Bla 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 bla. Pengertian biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang, ya kan, kenyataan yang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian problemnya seperti apa? Nah, kemudian solusinya seperti apa? Nah, itu kalian buat semenarik mungkin agar para pembaca lebih mengenal atau mengetahui, bahkan terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan itu. Ya kan? Oke, selesai. Ya, setelah itu selesai, kemudian berikan kesimpulan dan penutup. Ya, kalau kesimpulannya adalah dengan demikian bla 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 bla. Setelah itu demikian
informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, ya kan? Selamat pagi, salam untuk kita semua, gitu kan? Selesai, ya. Itu adalah bentuk pidato, ya. Pidato ini maksudnya adalah pidato yang berupa informasi, ya. Kan pidato itu sebetulnya ada dua jenis. Ada yang namanya pidato itu memberikan informasi, atau bisa berupa pidato itu adalah sebuah apa? Penyampaian yang akan kita sampaikan dalam bentuk ceramah. Tapi kalau ini bukan ceramah, tapi adalah umum, ya, umum. Tapi untuk bagian-bagiannya itu sudah bagus seperti itu. Nah, untuk apa namanya, materi yang ingin kalian sampaikan, informasi yang ingin kalian sampaikan, itu terserah kalian seperti apa jenisnya, atau ingin kalian sampaikan dalam bentuk bahasanya seperti apa. Yang penting adalah bahasanya sopan. Kalau seandainya kalian adalah para pendengarnya itu sebaya dengan kalian, berarti bahasanya boleh bahasa gaul atau bahasa mungkin gue lo juga boleh lah, ya. Kenapa? Karena yang pendengarnya adalah hanya kalian saja, gitu ya. Sebaya kalian maksudnya. Tapi kalau seandainya sebaya itu kalian sampaikan ternyata dalam bentuk forum yang formal, atau di sekolah atau di kelas, nggak boleh. Harus dalam bentuk yang sopan, karena ada guru di situ, sehingga kalian sampaikan dengan sopan, kamu aku saja atau kamu saya, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk kejelasannya bisa kalian lanjutkan untuk membaca di LKS, ya. Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semua. Selamat memahami materi yang Bapak sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.